pergi. Dan mereka tidak tahu bagaimanakah keadaan di padang gurun itu. Tidak kira pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Jadi sudah tentu perjalanan di padang gurun ini adalah satu yang mencabar bagi mereka. Mustahil untuk mereka sampai ke tanah perjanjian itu jika mereka berjalan sendiri. Sebab itu, Tuhan telah menyediakan bagi mereka tiang awan yang ada pada waktu siang dan tiang api ada pada waktu malam untuk menuntun, memimpin perjalanan mereka. Tiang awan dan tiang api ini Tuhan berikan sejak mereka keluar daripada tempat kediaman mereka. Kalau kita membaca dalam ayat 20, Keluaran pasal 13 ayat 20. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Nah, di sini tempat ini adalah di mana mereka membangunkan rumah mereka, di mana mereka tinggal. Jadi ketika mereka berjalan dari tempat itu, maka Tuhan telah menyertai mereka. Tuhan telah memimpin mereka. Jadi ketika kita melihat ayat ini, ketika kita membaca, maka kita akan terpikir bahwa seperti ada dua tiang. Satu tiang yang dari awan, satu yang tiang api. Tetapi sebenarnya tiang ini bukan dua, tetapi satu. Cuma mempunyai bentuk yang berbeza. Tiang ini tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Tiang ini senantiasa bersama-sama mereka. Tiang inilah yang menjadi penuntun bagi mereka, yang akan memimpin sepanjang perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan dengan selamat. Jadi dalam kesempatan pada kali ini, kita akan melihat dua perkara. Bagaimanakah tiang awan dan tiang api itu kita dapat lambangkan Roh Kudus. Yang pertama, kalau kita perhatikan, Tuhan menyediakan tiang api itu untuk memberikan tuntunan ataupun pimpinan kepada umat dengan cahaya yang diberikan kepada bangsa Israel itu. Sehingga mereka dapat meneruskan perjalanan mereka pada waktu malam. Kita baca dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 38. Keluaran pasal 40 ayat 38 ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, daripada ayat ini kita mendapati bahwa tiang api itulah yang menuntun mereka dan cahaya itulah yang memberikan terang bagi mereka sehingga mereka dapat menempuhi perjalanan mereka walaupun pada malam hari. Kadangkala kita merasakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita seringkali tersesat. Kita seringkali hilang arah kita. Sebab kita menempuhi dunia yang gelap ini. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Namun, kita jangan takut, kita jangan gentar. Dan kita tidak boleh lupa bahwa Roh Kudus Tuhan, Roh Allah yang adalah penuntun dan penolong kita yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, yang ada menerangi kita. Nah, seperti cahaya api itu yang dapat menuntun di dalam perjalanan mereka pada waktu malam, demikianlah Roh Kudus itu yang akan memberikan cahaya walaupun kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Kita dapat merasakan bahwa Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menyertai kita. Sehingga apapun yang ada di hadapan kita itu, kita akan dapat melihat dengan jelas. Dan yang lebih penting lagi, akhirnya kita akan
sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Demikian sama seperti umat yang mereka sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, demikian juga dengan kita. Dengan Roh Kudus Tuhan yang menjadi penuntun penolong bagi kita, maka kita akan sampai di rumah kita yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang dapat kita perhatikan? Tiang awan dan tiang api itu melambangkan Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ketika mereka keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, kita dapat melihat satu peristiwa yang kita tidak perasan. Nah, kita hanya tahu tiang awan dan tiang api itu menuntun mereka keluar saja, yang memberikan cahaya, yang memberikan mereka kehangatan pada waktu malam dari tiang api itu, dan pada waktu siang bagaimana tiang awan itu akan menutupi kawasan mereka sehingga mereka dapat menempuhi perjalanan. Tapi ada satu peristiwa yang kita seringkali terlepas pandang. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayat 20. Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayat 20, ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ketika mereka keluar, bangsa Israel keluar, maka tiang awan itu ada di depan mereka. Sebab mereka tidak tahu arah mana yang perlu mereka tuju, arah mana yang perlu mereka tempuhi. Jadi tiang awan itu menjadi penuntun, yang menjadi pemimpin bagi mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir itu, maka Fir'aun, dia telah menyuruh tentara yang berkuda untuk pergi mengejar mereka. Dan ketika tentara itu telah hampir, maka awan itu telah beralih di belakang. Jadi awan itu yang menjadi pemisah di antara tentara orang Mesir dan juga orang ataupun bangsa Israel itu. Dan apa yang berlaku di ayat 20 di sini mengatakan bahwa tempat tentara orang Mesir itu menjadi gelap, dan tempat bagi bangsa Israel itu menjadi terang pula. Nah, kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kita akan dapat melihat yaitu perkataan itu. Nah, kalau dalam terjemahan yang lain dia menuliskan terjadilah bahwa awan itu membuat kegelapan bagi orang Mesir, tetapi terang pada orang Israel, di mana menjadi pemisah di antara yang tempat yang gelap bagi orang Mesir, tentara Mesir, dan bagi tentara ataupun orang Israel itu menjadi tempat yang terang. Jadi ini memberikan kita satu renungan juga sebenarnya, bahwa hari ini kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah mengenal Tuhan itu, seharusnya dalam kehidupan kita harus juga terus senantiasa percaya. Coba kita perhatikan 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5, mari kita lihat di ayat 4. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan,
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, kita lihat di kalimat awal mengatakan kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi hari ini kita sebagai orang yang telah percaya dengan bantuan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, maka hari ini kita seharusnya memancarkan cahaya terang itu. Cahaya terang itu biarlah kita tunjukkan di dalam kehidupan kita seharian. Daripada peristiwa tadi itu, di mana yaitu tiang itu telah beralih ke belakang. Ini juga banyak memberikan kita pengajaran rohani. Kaya dengan pengajaran rohani. Di mana di sini dia mengajarkan ataupun memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus itu dia dapat membuka dan menutup mata rohani seseorang. Bagi bangsa Israel, Roh Kudus itu adalah kegelapan sebab mereka diliputi dengan kegelapan sehingga mereka tidak boleh maju ke hadapan lagi sebab terlalu gelap. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun orang-orang yang mengeraskan hati mereka. Mereka juga tidak akan dapat melihat, mata rohani mereka tidak akan terbuka. Mata rohani mereka akan senantiasa tertutup sebab mereka tidak mau percaya dan dan masih mengeraskan hati mereka. Dan mungkin juga akhirnya Tuhan terus menutup mata rohani mereka sehingga tidak dapat melihat. Coba kita lihat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 28. Roma 1 ayat 28 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengetahui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, kalau kita lihat di sini, betapa kerasnya hati manusia itu. Dikatakan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Mereka merasa tidak perlu, mereka tetap mengeraskan hati mereka. Dan sehingganya apa? Sehingga Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan tidak membuka mata rohani lagi. Tuhan tidak membuka mata rohani mereka lagi. Tuhan tetap mengeraskan. Jadi inilah menjadi satu pengajaran bagi kita. Bahwa Roh Kudus itu akan dapat membuka dan menutup mata rohani seseorang. Jadi bagi kita pada hari ini, bagi kita yang sudah percaya, sudah mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita, sudah mengakui Tuhan sebagai yaitu penolong kita, maka kita harus berusaha untuk menjadi anak-anak yang terang, sehingga kita dapat berjalan di bawah pimpinan dan di bawah perlindungan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi hari ini kita semua adalah anak-anak terang ataupun anak-anak siang. Jadi seharusnya kita berusaha melakukan dengan sebaiknya. Sebab Tuhan sendiri pernah berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Jadi bagi orang yang percaya kepadanya, seharusnya kita berusaha dengan giat lagi, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus itu. Kita tidak boleh lagi berjalan dalam kegelapan. Kita tidak boleh berjalan menurut jalan kita sendiri. Sebab kita sama seperti bangsa Israel yang telah diberikan cahaya, yang telah diterangi. Itu adalah satu anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi tiang awan dan tiang api bukan hanya memimpin bangsa Israel untuk melalui padang gurun.
tetapi ini juga menjadi perisai, menjadi pelindung bagi mereka ketika mereka berhadapan dengan musuh pada saat yang getir ataupun pada saat bahaya. Jadi kita janganlah melupakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus tidak hanya menjadi penuntun ataupun pemimpin bagi kita dalam kita menjalani kehidupan, tetapi dia juga akan melindungi kita daripada yaitu rohani kita daripada terus mati. Ketika kita dicobai yang akan membuatkan kita jatuh ke dalam dosa, ataupun ketika kita telah menyimpang dari jalan yang benar, maka Roh Kudus inilah yang akan memanggil kita kembali. Jadi oleh karena itu, telinga kita ini, hati kita harus kita buka untuk mendengar panggilan, untuk mendengar suara, dan kita tidak boleh menolak lagi. Jadi Paulus pernah juga menuliskan tentang tiang api dan tiang awan dan tiang api ini. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayat 2. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayat 2. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dari sini kita mengetahui bahwa ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah itu, dan ketika mereka menempuhi perjalanan di bawah tiang awan dan tiang api, itu adalah ditujukan kepada baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Jadi hari ini, sebab itu kenapa kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita, yang akan memimpin, yang akan menuntun kita semua. Baiklah, perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. Kiranya ini dapat memberikan kita dorongan dan renungan bersama bagi kita semua, dan lebih-lebih lagi di dalam doa kita. Jadi seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Di dalam doa kita ini, mari kita terus mendoakan yaitu keadaan semasa pada hari ini, pada saat sekarang ini yang tidak menentu. Kita mendoakan kiranya semuanya ini yaitu di bawah kuasa Tuhan. Juga kita memohon kiranya Tuhan mencurahkan kita Roh Kudus, walaupun tidak ada penumpangan tangan, tetapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kalau kita tekun untuk berdoa, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita, Tuhan pasti akan mencurahkan Roh Kudus. Jadi mari sama-sama kita sujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan.
Or.
Haleluya, Rohnya kuasa. Haleluya, amin. Haleluya, Rohnya kuasa dalam hatiku. Haleluya, Rohnya kuasa. Haleluya, amin. Haleluya, Rohnya kuasa dalam hatiku. Amin. Baiklah, sesi doa untuk pagi ini sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Lia.